asisten rumah tangga. Kalau kita perhatiin, mungkin banyak di antara kita yang menganggap sebelah mata pekerjaan ini tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka dengan jam kerja yang panjang hingga bahkan tanpa libur. Padahal banyak di negara lain yang menganggap pekerjaan ini sebagai profesi juga. Nama saya Nura. Di sini saya akan ngobrol sama Mbak Yuli yang merupakan pekerja migran Indonesia atau yang disingkat PMI di Hong Kong. Yuk kita ngobrol. Hai Mbak Yuli, makasih ya udah join. Ya, sama. Mbak Yuli, kenalin dong ke kita tentang profilnya Mbak Yuli. Ya, aku sekarang sedang di Hong Kong dan aku di sini sebagai TKW ya, TKW Hong Kong gitu. Kerjanya ya di rumah aja ngurus rumah gitu sebagai asisten rumah tangga gitu. Mbak Yuli, kalau boleh tahu kenapa sih Mbak Yuli milih untuk menjadi asisten rumah tangga di Hong Kong? Ada 3 alasan yang kuat kenapa aku memilih untuk kerja di Hong Kong. Alasan pertama itu jadi dulu itu waktu kelas 1 SMP, nah itu aku dapat soalan dari guru aku tuh kayak gini, Mbak. Kejarlah cita-cita sampai ke negeri titik-titik gitu kan. Nah, dari sekian banyak siswa yang di kelas, ada 30 plus siswa saat itu. Nah, aku tuh jawabannya salah. Jawaban aku tuh Jepang. Nah, jadi aku tuh mikir-mikir terus, emang kenapa sih harus Cina gitu? Kenapa nggak Jepang aja gitu? Emang ada apa di Cina gitu? Nah, yang kedua itu alasannya karena dulu sempat nyoba kerja di Indonesia juga sebagai asisten rumah tangga ya. Nah, setiap pagi itu kerjaan aku tuh disuruh ngelapin foto-foto majikan gitu. Dari sekian banyak foto majikan itu, ada salah satu foto dia yang aku suka gitu. Terus aku nanya sama si bos aku kan, nanya, "Bu, ini fotonya di mana?" gitu. Nah, kata si ibu, ini di Hong Kong. Itu fotonya itu foto sama patung Jackie Chan gitu. Nah, jadi setiap pagi itu aku ngelapin foto itu sambil aku bilang sama diriku, "Ih, bagus ya. Suatu hari nanti aku bakalan pergi ke sini sendiri pakai uang sendiri gitu." Pokoknya setiap pagi itu aku ngelapin itu. Nah, yang alasan ketiga itu aku pengen mikirnya gini. Aku kan udah pernah nyoba kerja di Indonesia juga ya sebagai pernah juga di toko, pernah juga di PRT juga kayak gitulah. Nah, aku mikirnya pengen meminimalisir waktu aja sih sebenarnya. Karena saat itu aku tuh punya target di hidup. Aku tuh pengen selama 1 tahun itu aku pengen punya uang 10 juta, uang bersih nih ya, 10 juta gitu. Terus aku mikir kalau aku di Indonesia ini 1 tahun aku bisa nggak ya ngumpulin 10 juta gitu. Kayaknya itu susah banget gitu kan. Nah, akhirnya aku milih, wah ini kayaknya kalau di luar negeri lebih mendingan deh. Maksudnya kerjaannya juga sama gitu kan, waktunya juga sama. Udahlah nekat aja pergi gitu. Akhirnya sampailah ke Hong Kong. 2016 tuh di Hong Kong. Wah, selamat ya bisa terwujud cita-citanya. Udah berkunjung belum ke patung Jackie Chan itu? Alhamdulillah itu udah kemarin pas bulan Juli pas habis ulang tahun, dan ternyata alhamdulillahnya dulu kan doa aku cuma gini ya, aku pengen bisa pergi ke sana. Suatu hari nanti aku bakal ke sana sendiri pakai uangku sendiri gitu kan. Nah, ternyata Allah kasih aku itu ke sana itu gratis. Kalau boleh tahu informasi kerja di Hong Kong itu dari mana, Mbak? Kebetulan itu ada saudara yang punya PT itu adalah saudara aku gitu. Jadi udahlah ikut dia gitu. Bilang mau ke Hong Kong gitu. Mbak Yuli, sebelum berangkat ke Hong Kong, itu ada training nggak sih kayak misalnya untuk belajar bahasa setempat, terus pengenalan budaya, atau misalkan gimana pekerjaannya gitu dari agensinya? Ada. Jadi kan masuk PT dulu itu di sana kita belajar bahasa, terus belajar latihan kerjanya, terus
dikenalin kayak nanti di sana itu pakai bahasa namanya bahasa Kantonis. Jadi kita itu belajar bahasa Hong Kong, terus belajar masak-masakan Hong Kong kayak gitu. Berarti belajar nulis juga nggak sih? Kalau nulis enggak, jadi kita cuma belajar bahasanya aja, kosakatanya lah kayak gitu, dan cara ngomongnya gitu. Itu kurang lebih, jadi 3 bulan itu aku udah terbang ke Hong Kong. Kalau dulu enak sih, prosesnya masih bisa cepet gitu. Jadi sebelum berangkat ke Hong Kong itu udah ada bayangan ya, pekerjaannya tuh seperti apa, terus kayak negaranya juga kayak gimana gitu ya. Iya, jadi waktu kita masih belajar, masih di PT ya, di situ kan nanti ada info, ini ada job ini gitu. Nah, nanti kita bisa memilih tuh, kita mau memilih job yang mana gitu. Nanti ada juga yang interview, kalau interview itu nanti mungkin majikannya yang di sini pengen ngobrol langsung sama kita atau pengen lihat kita secara langsung, itu juga ada. Cuman waktu aku tuh dulu cuman ada laporan, ada job gitu di Hong Kong, kerjanya ini gitu. Nah, itu mau nggak gitu. Kalau misal mau kan bisa langsung ngurus visanya kan gitu. Terus aku mau, jadi udah tinggal ngurus visa terus berangkat gitu. Rutinitas kerjanya tuh apa aja sih Mbak gitu dari pagi ke malam? Kalau rutinitas kerja itu dari pagi, ya pagi biasa beberes gitu, beberes rumah. Terus kalau siang aku pergi ke pasar, belanja, terus sore itu tinggal masak, makan malam gitu aja sih. Ada ngasuh anak juga nggak sih atau orang tua di situ? Oh, ada. Anak itu udah gede sih. Itu aku ngasuh dari dia umur 9 tahun, masih SD, 2, terus sama orang tua. Cuman masih sehat. Mbak Yuli tuh ada day off dalam seminggu atau dalam sebulan tuh berapa hari sih Mbak? Nah, itu yang aku suka dari Hong Kong, itu kita tuh kayak punya waktu apa ya, kayak kita tuh mendapatkan hak-hak kita sebagai pekerja gitu loh. Jadi setiap 1 minggu sekali kita tuh ada libur gitu. Terus kalau misal tanggal merah, public holiday gitu, itu pun kita libur. Nah, misalnya kita nggak libur, itu bisa diganti uang, kalau nggak diganti hari gitu. Oh, kalau kerja di sana tuh berapa jam sih dalam sehari? Apa ya udah seharian gitu dari pagi sampai malam? Kerjanya itu ya seharian sih sampai malam. Cuman kan nggak yang kerja terus gitu kan. Bedanya itu kalau di sini yang penting kita tuh inisiatif kerjaan kita. Aku di sini tuh nggak pernah disuruh kamu harus ini itu enggak. Inisiatif sendiri, bangun pagi mau ngapain kayak gitu. Intinya kalau misal kerjaan kita udah selesai, kita mau nyantai-nyantai atau apa gitu, itu boleh-boleh aja gitu. Dan bebas pegang HP online 24 jam. Kerja di Indonesia itu, waktu aku dulu ya pernah nyoba gitu, itu aku nggak punya waktu buat me time, buat diri sendiri gitu. Nggak boleh pegang HP juga kan, sebelum waktu kita selesai kerja itu kita kan nggak boleh pegang HP, ya itu susahnya, jadi nggak bisa bersosialisasi. Kalau misal kita nengok HP kayak gitu melirik sebentar berapa detik gitu, itu langsung itu belum ini gitu. Jadi menjenuhkannya itu di situ, udah nggak pernah libur kan kalau di Indonesia. 1 bulan full paling keluar itu cuma belanja bulanan 1 bulan sekali ya kan. Nah, itu benar-benar kayak jenuh banget, aku ngerasanya tuh kayak gitu dulu. Jadi setiap hari dari pagi sampai sore itu kan ngelakuin kerjaan itu aja, itu sampai hafal kan ngapain aja jam sekian harus sekian kayak gitu kan. Nah, kalau terus juga nggak ada waktu buat kita istirahat lah, ya kan kita kerja kan butuh istirahat kan. Nah, kalau di Indonesia itu kita nggak punya waktu buat istirahat. Kalau di sini kita bisa libur. Nah, waktu libur kita itu kita bisa manfaatin buat bersosialisasi, atau mungkin kita bisa belajar. Kan ada kursus-kursus apa, terus kita bisa kejar paket juga bisa di sini, Mbak. Kejar paket SMP, SMA gitu bisa. Jadi banyak seminar-seminar, kursus apa itu juga banyak di sini. Mbak Yuli, kalau boleh nanya nih,
Mbak Yuli open nggak sama gaji di sana atau tunjangan atau lembur atau apa? Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke aja sih. Kalau gaji di sini itu umumnya, ini kan berapa ya sekarang? 4.630. Jadi kalau sini itu gajinya, misalnya gini, tahun ini bulan 8 ya, tanggal 5 misalnya, itu ada kenaikan gaji. Kalau misalnya kita tanda tangan kontraknya itu tanggal 4, nah kita ikut peraturan gajinya itu yang tanggal 4 itu. Nah, kalau yang kita tanda tangannya 5 itu ya kita ikut peraturan gaji baru kayak gitu. Kalau di Hong Kong tuh apa sih yang disukai dan apa juga yang enggak disukain di sana? Nggak membosankan ya. Ya nggak tahu sih, aku betah aja di sini gitu. Karena kebanyakan orangnya itu nggak rese. Nggak rese itu nggak suka ikut campur urusan orang lain. Sebagai penutup nih ya, ada nggak sih tips mengenai agensi kalau misalnya ada teman-teman yang nonton tertarik untuk ngikutin jejaknya Mbak Yuli? Tips aku ya buat yang kerja sebagai TKW gitu ya, itu jangan pernah malu karena kan kita di sini kan juga ya sama kerja kayak gitu kan. Yang penting dan kalian itu juga jangan pernah takut. Yang penting kalian itu ngikutin prosesnya, itu ngikutin prosedur yang resmi gitu. Jangan yang ilegal. Jadi kalau kita resmi, kita itu kan dilindungi sama pemerintah gitu kan. Jadi ya jangan takut, kita itu dilindungin gitu. Yang penting kita prosesnya itu benar gitu. Makasih banyak ya Mbak Yuli udah meluangkan waktu senggangnya buat sharing informasi yang mana bisa bermanfaat buat yang nonton. Makasih banyak ya Mbak Yuli. Dah. Bye. Aku malu. Aku juga.